wilayah Lombok Barat, tepatnya Kecamatan Armada, merupakan satu di antara beberapa daerah di Lombok yang menjadi sentra berbagai macam hasil kebun, baik berupa palawija maupun buah-buahan seperti buah nangka ini. Desa Suranadi adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil buah nangka yang cukup berlimpah. Di wilayah ini, buah nangka hasil panen yang telah terkumpul di pengepul biasanya selain didistribusikan ke pasaran seputaran Lombok, juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan para pengrajin olahan makanan. Buah nangka atau juga dikenal dengan istilah jackfruit ini, selain dikonsumsi langsung sebagai buah meja, juga sering digunakan sebagai bahan beragam olahan makanan. Buah nangka hasil panen biasanya akan mengeluarkan aroma yang khas, yaitu harum dan manis ketika sudah matang. Daging buah pun biasanya sudah mengumpul di dalam sekat sehingga akan berbunyi nyaring ketika dipukul. Petualanganku kali ini akan ikut dalam proses produksi jajanan tradisional, namun sebelumnya aku membantu mengambil buah nangka di pengepul terlebih dahulu. Di rumah produksi milik keluarga Pak Wirun ini, buah nangka biasa diolah menjadi bahan dasar beragam olahan jajanan maupun cemilan tradisional seperti keripik maupun dodol. Sebelum diolah menjadi bahan dasar jajanan, buah nangka yang sudah matang pun dikupas dari kulit luarnya, kemudian dibuang bijinya atau biasa dikenal sebagai beton. Dari setiap bagian pada buah nangka, biasanya hanya kulit luarnya saja yang tidak dapat dikonsumsi. Sementara biji atau beton dari buah nangka ini juga dapat diolah menjadi bahan dasar makanan. Namun di wilayah desa Suranadi, biji nangka yang terkumpul biasanya hanya dibuang percuma sebagai limbah atau terkadang dimanfaatkan sebagai bibit untuk ditanam. Karenanya, di rumah produksi yang sudah beroperasi selama 2 generasi ini, mencoba untuk mengolah biji buah nangka atau yang juga dikenal dengan istilah beton untuk dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan atau produk turunan. Biasanya, biji beton dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Dengan teknik kukus ini, biji nangka atau beton selain matang, teksturnya juga akan lebih lunak karena panas uap air meresap ke dalam setiap pori-pori lapisan biji. Proses pengukusan beton hingga matang biasanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit agar teksturnya matang sempurna dan lunak, sehingga mudah untuk diolah nantinya. Di berbagai daerah, biji buah nangka yang sudah dimatangkan, baik secara direbus maupun dikukus, biasanya bisa langsung dikonsumsi atau diolah menjadi bahan jajanan maupun dijadikan bahan masakan sebagai lauk pendamping nasi. Namun kali ini, beton tidak langsung dimakan, melainkan diolah menjadi bahan tepung terlebih dahulu. Sebelum menuju proses penepungan, beton yang sudah matang sebagai tahap awalnya harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara diserut. Ya, taruh di sini dulu. Ini bawa sekalian dioper. Selanjutnya, beton nangka yang sudah hancur pun dikeringkan dengan dimasukkan ke dalam oven sekitar 50 menit hingga biji nangka benar-benar kering. Proses penampungan biji nangka ini tengah dikembangkan Pak Wirun guna memanfaatkan limbah dari buah nangka bahan dasar produk dodol buatannya. Biji nangka atau beton yang sudah kering sempurna selanjutnya pun dihancurkan dengan ditumbuk sampai halus hingga menjadi butiran tepung. Kali ini, di rumah produksi yang bernama Hikmah Mandiri ini mempersiapkan tepung beton untuk diolah menjadi bahan dasar jajanan tradisional, yaitu nagasari. Nagasari sebenarnya merupakan kue tradisional yang berbahan dasar utamanya menggunakan tepung beras yang dicampur dengan santan. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu berkreasi dengan isian buah nangka serta menggunakan adonan perpaduan dari tepung biji nangka atau beton dan santan kelapa sebagai bahan dasarnya. Jajanan yang memiliki cita rasa manis gurih ini diaduk dengan santan dan ditambahkan gula hingga membentuk adonan yang menyatu dan kalis.
Selanjutnya, dibungkus dengan daun pisang untuk kemudian dimatangkan. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan tradisional berjenis kue basah ini yaitu proses mematangkan adonan. Campuran bahan adonan yang telah dibungkus dan diolah tadi dipantangkan dengan cara dikukus sekitar 15 menit. Bila daun pisang telah layu dan berubah warna, itu tandanya adonan Nagasari nangka ini telah matang sempurna. Wah, mumpung aku lagi di Banyuwangi nih. Aku bersama anak-anak desa Seragi mau plesir ke tempat wisata Kembar Arum. Katanya air terjunnya bagus. Nah, liburan jadi makin seru kalau rame-rame seperti ini. Iya toh? Wes, gendang dibuka panganane. Loh, aku gak gawe ya, Bu. Lho, kok emang sing nggo sapa? Gambarane. Darah sing ora. Keri berarti. Ya wis, kon andene jajan. Ya. Siap ya. Tak goleke panganan sik. Ya. Aku diberitahu Mbak Vicky kalau di Banyuwangi kita bisa mendapatkan dompiong. Sing ndi to? Sendi. Oh, saya harus butur-butur kae. Mbak Vicky punya ide untuk memanfaatkan buah dompiong sebagai bekal kami yang hilang. Wah, pohon dompiong ternyata lumayan tinggi, sekitar 15 meteran. Katanya tinggi pohon ini bisa sampai 20 meteran. Dompiong atau gowo biasanya tumbuh liar di kebun atau pekarangan rumah. Katanya, dompiong tak hanya dimanfaatkan buahnya saja, kayunya juga bagus dijadikan bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Mbak, tiba Mbak. Buah dompiong biasanya bergerombol. Sekali petik, aku bisa mendapatkan banyak. Jadi, aku tak perlu berlama-lama untuk mengumpulkan sekeranjang dompiong. Kalau di pasar, dompiong biasanya dijual sekitar Rp20.000 per kilonya. Walaupun matang, rasa asam dan sepatnya tetap terasa. Inilah yang menjadi ciri khas buah dompiong. Biasanya, dompiong langsung dimakan atau dijadikan rujak. Tapi kali ini, Mbak Vicky akan memadukan rasa unik buah ini ke dalam kue pisang. Wah, seperti apa ya rasanya? Aku bertugas membuat adonan kue. Ah, gampang. Aku sudah sering buat adonan kue. Tinggal mencampur dan mengaduk telur, gula pasir, susu bubuk, mentega, dan pengembang. Biar teksturnya pas dimakan, aku tambah kentang rebus dan tepung terigu. Mbak Vicky membagi buah dompiong menjadi beberapa potong supaya dimasukkan ke dalam adonan. Aku menggunakan 2 pewarna, hijau dan kuning, agar adonan tampak seperti kue pisang suguhan.
Untuk hiasan layu pisangnya, aku mengoles adonan dengan menggunakan kuning telur supaya pewarna coklatnya menempel. Sudah beres semua, tinggal memasukkan adonan ke oven selama 10 menit. Kue pisang isi dompiong cocok dijadikan cemilan yang mengenyangkan. Apalagi setelah beraktivitas seperti ini.